Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English for Specific Purpose, all my beloved student. Kembali lagi dengan ESP. Kali ini kita akan membahas topik yang berbeda. Ada pengulangan sedikit, tetapi hari ini kita akan lebih detail ya. Selamat menyimak, semoga tetap semangat ya. Sebaiknya tidak hanya nongkrong, duduk, diem, sit nicely, do nothing. Ya, ambil catatannya dulu, boleh ambil cemilannya juga ya, atau apa segala macam yang nanti bisa membuat kalian nyaman ya. Kalau belum ada sinyal, silahkan cari sinyal dulu, download dulu atau bagaimana. Take your time, alright? So let's get this class started. We start by learning objective. Kita mulai dari learning objective-nya. Ini ada dua, teman-teman. So after today's activity and material, setelah pelajaran hari ini atau materi hari ini, you guys can have these two ya, harus sudah menguasai dua ini ya, teman-teman semua ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara ESP and EJP. So having joined this online class, you can identify. So when you are able to identify, it means you understand each elements and explain the difference between ESP and EGP. Ini sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, minggu ke pertama ya, secara umum. Mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan ciri-ciri ESP dan EGP. So in the second objective, you guys have to be able to do the analysis and compare the features, the characteristics of EGP and ESP in practice ya. Okay, let's get it out. Alright, so we're gonna have a little recap and review on the very last material. Biar lebih mudah, saya ada recap sebentar. Kita bahas sedikit sebentar ya. Materi yang terakhir kita bahas, karena ini nanti akan memberi base pemahaman yang lebih bagus ketika kita mengingat kembali ya. ESP teaching of a specific genre, mostly technical English for students with specific goals, careers, or field study. Jadi pengajaran ESP itu sendiri memang secara umum fokus pada pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa dengan atau learners kalau istilahnya, dengan tujuan tertentu, karir tertentu, profesi berarti ya, pekerjaan dan sebagainya, field of study atau bidang-bidang usaha atau bidang-bidang industri atau bidang-bidang pekerjaan yang ada di luar sana ya. Sangat spesifik teman-teman ya. ESP is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning. Ini core of the core-nya ya, kalau kata orang. ESP itu adalah ini ruh semangatnya, the spirit of ESP adalah keputusan dan isi, kemudian metode dalam mengajar untuk pembelajarnya itu semuanya berdasarkan atas alasan atau keinginan dari peserta didik atau learner. So all decisions, semua keputusan yang kalian lakukan sebagai guru atau fasilitator atau banyak sebutannya ya, ESP course designer, kalian itu memutuskan materi, memutuskan silabus, isinya apa, mau dikasih topiknya apa, metode mengajarnya bagaimana, itu semuanya didirect oleh satu, yaitu learner's reason for learning, keinginan dan tujuan dari si pembelajar atau learners. Oke, ini sekedar warming up, minggu lalu sudah ya. Kita lanjut. Nah, ini secara umum ada dua ya, hemisfer kita bagi antara ESP dan EGP. Oke, kita mulai dari yang pertama. Learner ESP itu biasanya ada working adults. English for specific purpose itu biasanya working adults. Working adults itu adalah dewasa dan sudah bekerja ya. Sementara kalau di EGP biasanya high school students. Tapi tidak menutup kemungkinan ya umur yang lain. SD juga bisa, SMP juga bisa, karena general ya. Tapi ya secara umum
begitu ya. Berbeda dengan kalau learner di ESP. Aims-nya kalau ESP itu to meet the needs of particular learner. Sudah saya opening tadi, ada di opening bahwa memang ESP itu tujuannya mewujudkan kebutuhan request dari siswa yang sangat spesifik, learner yang sangat spesifik ya. Fokusnya tentunya on training ya. Jadi kalau fokusnya adalah ya langsung praktek, bukan teori lagi, bukan hanya teori ya. Bukan berarti general purpose itu tidak ada prakteknya ya. Tapi kalau di ESP itu justru menjadi fokusnya ya, fokus on training ya. Jadi ini nanti kita bisa lihat contohnya ya. Aims of EGP ini sudah harus terbiasa ya. ESP, EGP. Aims EGP to improve overall English competence. Jadi kalau secara umum, kalau general purpose, English for general purpose ya seluruh kemampuan bahasa Inggris secara umum, mulai dari reading, writing, speaking, listening, vocabulary, grammar, pronunciation, banyak sekali. Nah itu tercakup dalam general, dan tentunya karena dia general sifatnya umum ya. Sementara kalau ESP, English is intended to be used in a specific vocational context. Ini biasanya sangat memang didesain untuk digunakan dalam konteks yang sangat spesifik dengan tujuan tertentu, vocational ya. The selection of the appropriate content is easier. Sebenarnya nggak juga ya, pemilihan isinya, kalau milih isinya saja mungkin mudah ya, tapi sebenarnya nggak juga, karena kemudian isi itu nanti kita harus bentuk dalam bentuk materi kan. Sementara kalau milih topik gampang, buat materinya apa ya. Kalau EGP biasanya sudah ada bukunya ya, karena itu umum. Kalau SMA itu bahasa Inggrisnya apa, English for apa, SD itu sudah ada, dan bahkan sudah ada yang secara umum diwajibkan ya dari sekolah dan pemerintah. Kalau ESP tidak ada, there's no books, tidak ada spesifik buku yang sudah disiapkan untuk learners dengan needs tertentu ya. Jadi sebenarnya ini juga not necessarily true. Ini juga bias, tidak selalu lebih mudah, justru lebih sulit ya. Oke. Ini yang selanjutnya. Sorry. It is important for the content in the syllabus to have a high surrender value. High surrender value ini maknanya adalah mempunyai nilai yang benar-benar kelihatan dan wajib dibutuhkan oleh yang meminta, learnersnya. Jadi pasti akan hubungannya dengan learnersnya. Oh ya, saya butuh. Dia akan cepat melihat, oh ya ini yang saya butuhkan. Jadi ini di silabusnya, materinya kalau ESP harus punya high surrender value. High surrender value itu adalah nilai-nilai dari kurikulum atau topik yang dibuat itu mencakup memang kebutuhan tak terbantahkan dari si learners. Misalnya kalau ada dosen yang ingin, matematika misalnya, dosen matematika, dia ingin belajar ESP, dia ingin belajar presentasi jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris, International Seminar Presentation ya. Ini sudah saya contohkan minggu lalu. Nah, maka kemudian silabus yang kita susun, temanya itu, isinya, yang materi yang kita berikan ke beliau ini harus high surrender value. Harus seketika itu dia bilang, oh iya ini benar. Ya, bagaimana membuka presentasi, bagaimana menampilkan objective of study, bagaimana menampilkan abstract of the research, closing, dan seterusnya. Kalau itu tidak ada, berarti itu tidak high surrender value. Ya, jadi memang ditemukan di awal ini biasanya. Kalau kalian buatnya tidak high surrender value, ketahuan sekali kalian, nah emang ngajar apa ini? Saya nggak butuh ini, gitu ya. Dia butuh presentasi, lalu Anda ajar grammar ya. No, itu tidak high surrender value. Dan pastinya relevan to the vocational context. Langsung relevan ke konteks yang diinginkan ya. Kayak tadi presentasi ya, besok 2 hari dia belajar dengan Anda, dikasih materi, dia latihan. Next day dia bisa berdiri presentasi di seminar internasional dengan membawakan materinya, gitu ya. Kalau EGP, content syllabus high surrender value to predict. Karena kalau di EGP mungkin
akan berlawanan dengan ESP karena umumnya, saking umumnya, maka tujuan itu tidak bisa high surrender. Tidak bisa setelah bahasa Inggris. Coba kalian ditanya, kalian SD itu setelah SD bisa apa bahasa Inggrisnya? Kan nggak jelas ya. Setelah lulus SMA harus bagaimana bahasa Inggrisnya? Harus lulus IELTS 7 gitu? Tidak ya. Itu sangat umum, maka kemudian high surrender value-nya susah diprediksi ya. Ya itu nanti lagi-lagi kepada kurikulum umum ya. Maka kemudian ini tidak selalu ciri-cirinya. Kalau tidak high surrender, low surrender, siswanya kadang-kadang nggak paham ini buat apa manfaatnya gitu kan. Tapi kalau di high surrender, dia tahu saya butuh presentasi. Oh iya ya, pasti butuh ini, maka nggak mungkin ogah-ogahan. Ini motivasi harus tinggi. Kalau EGP mungkin bisa, makanya ada kalau di masa sekolah itu kita ada yang bilang saya tidak suka bahasa Inggris, I don't like English, I don't like math, I don't like English but English likes me, we don't have this is a complicated relationship gitu ya misalnya. Kenapa ada mata pelajaran favorit dan tidak favorit? Karena itu general purpose ya, sehingga tidak ada high surrender value yang dekat dengan siswanya sehingga dia bilang oh iya saya butuh ini ya. Yang seneng ya dia seneng, yang nggak seneng ya dia belum menemukan ya, ini apa ini nilainya buat saya, kenapa harus belajar Pitagoras, kenapa harus belajar perkalian ya, kenapa harus belajar rumus ini rumus itu. Ini saya contohkan secara paralel di mata pelajaran yang lainnya. Oke, next, the aim may be to create a restricted English competence. Jadi tujuannya memang kalau ESP membentuk sebuah kompetensi yang sangat restricted, sangat detail dan spesifik. Ya kayak tadi, kalau tadi disuruh membuka, suruh presentasi, berarti dia kompetensinya, tujuannya adalah membuat dosen matematika tadi bisa berdiri mempresentasikan artikelnya dalam bahasa Inggris. That's it. Tidak tahu grammar tak apa-apa, tak lulus TOEFL tak apalah gitu ya. Nah itu begitu ya kira-kira lah. Kemudian the course content is more difficult. Ini sama saja ya, saya pikir relatif juga, not necessarily the case. Tapi kemudian memang kalau justru malah berlawanan kadang-kadang. Kalau kita di general purpose buku sudah siap ya, cuman membuat siswa termotivasi menunjukkan high value-nya itu susah ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Alright, we go on. Oke, next. Nah, kita langsung mulai analisis ya. Saya kasih contoh yang sudah ada di sini. Misalnya, karena ESP tadi begitu ya. Kita sambil warming up. Nanti kalau tidak jelas, nanti kita buka kolom diskusi ya. Ini masih bahasa Inggris ya. You are an English department. You are English department student. You learn applied linguistics, structures, written expression, speaking, public speaking, seminars on research, seminar on literature, seminars on linguistic, and so on and so forth. Yari. Banyak kan? Nah, kalian belajar bahasa Inggris itu toh? Nah, ini kira-kira masuk mana? ESP atau EGP? Silakan nanti untuk presensinya, silakan komentar ya di situ ya, menjawab ini ya. Menurut kalian ini ESP atau EGP ya? Mahasiswa bahasa Inggris itu belajar bahasa Inggris yang banyak itu, mata kuliahnya itu. Ya itu yang kadang-kadang kalian nggak suka kan? Saya suka ini, saya suka speaking. I like speaking class. I don't like listening class. Gitu ya misalnya. Nah itulah kira-kira itu masuk ESP atau EGP. Harus melihat ciri-ciri tadi ya. Oke, think about it. Nah, ini Anda kenal? Ini saya baru aja kenal, tapi ini Mbak ini nggak kenal saya. Ini namanya Jisoo ya, Jisoo Kurniawan. Ini adalah anggota band girl band ya dari Blackpink kayaknya. Saya tahu ini kakak ini dari mahasiswa pembimbingan skripsi saya ya. Ada yang memberitahu saya. Dia Blinks ya. Jadi fansnya Blinks ya kan. Ada Jisoo, ada Jennie, ada Rose, ada Lisa. Kok saya hafal ya? Ya karena dia sering cerita kalau konsultasi. Nah ini adalah salah satu member yang
kurang bahasa Inggrisnya ya. Sementara mereka platformnya adalah international artist ya, girl band gitu kira-kira. Nah, Jisoo ini kalau setiap interview itu selalu bahasa Korea ya, sering diterjemahkan. Tapi secara manajemen dia belajar bahasa Inggris. Nah, dia dikursusin tuh setiap hari, selain praktek dengan members yang lain, dia punya goal dan progresnya kelihatan. Yang paling umum, yang paling terlihat adalah ketika wawancara dia harus bisa menjawab pertanyaan, dan yang paling sering itu kalau di on the stage ya, dia harus bisa menyapa ya dengan selain bahasa Korea. Nah, ini dia belajar apa ini kira-kira? ESP or EGP gitu ya. Menarik ya. Oke. Kalian mungkin sudah hafal lagu-lagunya. Saya tidak hafal ya, cuman kalau diputar itu saya bisa ngikuti liriknya ya. I don't like Blinks, but I think Blinks likes me. Every time I go, everywhere I go, it's everywhere gitu. Di mana-mana kok ada how you like that gitu. Nah, saya jadi nggak pernah buka YouTube tapi kok bisa hafal ya. Well, forgive my language, itu hanya spoiler, tapi teman-teman coba dipikirkan ya, ini ESP atau EGP, yang penting alasannya ya. Oke. Nah, berikutnya it's a football time. Ini yang suka bola pasti tahu ini. Yang suka bola saya aja kayaknya ya. So he is a manager, a coach, pelatih dan manager, kepala di sebuah klub di Liga Inggris namanya Leeds United. Beliau ini dikenal dengan nama El Loco, si gila ya, Marcelo Bielsa. Ini saya kalau nggak menahan diri saya bahas terlalu panjang nanti. Maksudnya apa? Saya yang contoh, beliau ini nggak bisa bahasa Inggris guys, tapi melatih tim Eropa kemana-mana dia. Terakhir ini Leeds United ini adalah United Kingdom in English Football Club, melatih melatih tim Liga Inggris, pasti ya berbahasa Inggris dong rata-rata karena international players ya, pemainnya itu semuanya internasional. Nah, rata-rata berbahasa Inggris. Nah, sekarang pertanyaannya, ini setiap konferensi pers ya, after and before, namanya ada post match interview, ada pre match interview. Ini buat yang nggak suka bola ya di skip aja. Nah, setiap itu ada mau kalah menang harus sebelum pertandingan, setelah pertandingan ada post interview. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ada pendampingnya nih. Pendampingnya apa? Interpreter ya, interpreter. Jadi penerjemah langsung. Nah, ini mau bahasa Spanyol ya. Ratatata, signora, bla 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 gitu misalnya. Nah, lalu diterjemahkan langsung. Itu oke lah, bisa dilakukan. Tapi ketika coaching di lapangan, dia melatih setiap minggu, setiap hari, beliau ini butuh yang namanya bahasa Inggris. Sehingga setiap kemanapun beliau dikontrak melatih, selalu satu paket kontraknya, dia harus ada satu paket guru bahasa Inggrisnya. Biar apa? Biar bisa teriakin ya, muchas gracias, harus pakai bahasa Inggris ya, you jump, you run gitu. Nah, itu kalau nggak diajarin nggak tahu. Nah, beliau ini belajar apa, ESP atau EGP? Alasannya apa? Nah, kan? Nah, ini realita ya, ini bukan kaleng-kaleng, ini beneran. Jadi kalian cek sendiri nanti ya. Di luar sana ESP itu is everywhere ya. Oke, Marcelo Bielsa ya. So next, nah ini adalah anak SD, ini mirip saya waktu kecil lu. Lihat wajahnya bahagia sekali ya. Ketika pembimbingan skripsi belum ada di kepala saya ya. Bahagia setengah mati ya. Anak SD zaman dulu mah nggak butuhin iPhone, disuruh maju ke depan kelas nyatet nama yang ribut aja bahagianya minta ampun. Saya pernah ngalamin ini ya. Tapi saya yang jadi yang ribut. Jadi saya tidak bangga, saya ditulis. Nah, ini anak SD kan bahasa Inggris tuh sekarang ya, walaupun online dan lebih repot ya. Nah, anak-anak ini belajar bahasa Inggris loh sekarang, bahasa di SD. Nah, ini ESP atau EGP kira-kira? Oke. Alright, kenapa kira-kira? Nah, ini juga mahasiswa saya di keperawatan, fisioterapi, banyak ya, di medics, faculty of health ya, kesehatan. Nah, ada nih mereka belajar bahasa Inggris, dan iya, mata kuliahnya wajib itu harus ambil, kalau nggak ambil ya nggak lulus kan. Nah, ini masih ESP atau EGP ya, mata kuliahnya namanya English for Health. Keren kan? Ini senyum saya ketika
corona belum menyerang guys. Tuh, bahagia kan, tiada tara. Liverpool habis juara ya. Forgive my language. Kalian skip aja kalau saya joke-nya nggak in. Tapi tujuan saya biar kalian lebih, mudah-mudahan sih lebih flow ngikutinnya. Oke, ini saya ulangi summary-nya biar lebih jelas. EGP, ESP itu kalau umurnya berarti adalah kesimpulannya all age ya kalau EGP. Karena bisa aja tidak hanya SMA aja, SD, SMP mungkin ya. Nah, ini bisa untuk menjawab yang pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kalau ESP, adults in some cases high school. ESP itu bisa di mana saja, di usia apa aja yang dewasa, dan beberapa kasus ada yang SMA juga ada sih. Bahkan di umur-umur di bawah SMA juga ada. Tapi lagi-lagi harus memenuhi syarat tadi ya, ESP-nya. Aims ini adalah tujuannya to improve overall English competence. Ya, kalau EGP biasanya ya seluruh kompetensi bahasa Inggris, reading, writing, speaking, listening, vocabulary, grammar ya. Kalau kalian di kelas pronunciation harusnya ngomongnya gitu ya, pronunciation, ya itu dipelajari semuanya, tujuannya secara umum. Nah, kalau ESP to meet the needs of particular itu specific learner, karena memang tujuannya sedikit tadi ya. Nah, kalian cek tadi ESP tidak, kalau umurnya masuk mungkin tujuannya nggak masuk. Nah, ini kategorinya harus dua. Concern itu fokusnya. Kalau EGP itu biasa vocabulary work, spelling, grammar, pronunciation, language functions, ya kebahasaannya ya. Kalau ESP to design appropriate course for various according to the learner's needs. Jadi ya kalau ESP tujuannya fokusnya adalah bagaimana tercapai kebutuhan si learners. Alright, so this is a quite complicated but very useful diagrams, or how do you say this, circle ya, almost like a pie chart but it's not a pie chart. Ini secara umum kalian ada arsiran di tengah ini yang sama ya, ada kesamaannya pasti tapi perbedaannya ada juga ya. Saya coba cepat saja ya. ESP itu silabinya ditentukan in advance. Apa itu in advance? Sebelum, in advance itu apa ya, depan gitu, di DP dulu tuh, silabinya sebelum ngajar pasti buat dulu tuh. Nah, beda kalau general English itu ditentukan berdasarkan kursus ya, atau desainnya, mata pelajarannya. Kalau udah ada ya itu harus dan sudah jadi biasanya ya. Material based on student needs. Nah, ini materinya berdasarkan kebutuhan learners. Siapa yang tahu butuh, bukan hanya siswanya bilang saya butuh ini. Mungkin kita sebagai course designer tahu bahwa oh kamu butuh ini juga. Jadi semuanya berdasarkan materinya, kebutuhan students. Kalau di ESP istilahnya learners ya, bukan student. Use of cook material. Materialnya sudah di cook, udah ada di buku di luar sana dan tinggal dipakai. Tidak usah di apa-apain ya. Tinggal diterjemahkan ke dalam aktivitas belajar. Analysis of learner needs, ini pasti selalu ada kegiatan namanya need analysis, NA. Minggu depan kita sudah mulai action analysis of learner needs. Ada analisis kebutuhan siswanya, mau apa, butuh apa, sehingga berdasarkan itu aja kita ajarinnya. Kalau dia nggak butuh jangan. Analysis of linguistic needs, kalau ini lebih ke tata bahasaannya ya. Kalau SD itu butuh apa saja sih, kalau SMP tenses yang dia tahu harus apa dan seterusnya. Itu lebih ke kebutuhan kebahasaan. Muridnya pokoknya ngikut aja. Tapi kalau needs-nya kalau di ESP enggak. Yang ngikut adalah silabi gurunya, materinya ngikut learners-nya ya. Kalau salah satu ciri general English kan berarti muridnya tuh nggak bisa protes kan, diam aja. Bisa sih protes, tapi kan materi goes on ya, materinya udah siap, you mau protes apa enggak. Tapi kalau ESP no, dia harus berdasarkan by request. Bottom up approach, bottom up ya, pendekatannya beda, dari bawah ke atas. Bottom itu bawah, bawah itu siapa? Dari learners dulu, baru buat kebutuhannya apa, materinya seperti apa, aktivitasnya apa, cara ngajarnya, metodenya bagaimana ya. Top down approach. Nah, inilah general English itu top down. Secara umum pendidikan kita top down ya. Yang umum ya.
Karena apa? Ya ketika dia masuk di ranah akademis itu biasanya sudah sudah ada course siap, selalu top down, atas ke bawah. Ya siswanya ikut aja, maka kemudian kadang-kadang siswa itu tidak mengetahui pentingnya materi itu buat mereka. Nah, bedanya ISP enggak, mereka datang dengan kepentingan dan teach me this gitu. Ajari aku ini. Nah, kalau di General English nih tak ajari ini ya, like it or not ya, do or do, ya do it, apa ya, iya gitu, lupa saya, gitulah pokoknya ya, just do it gitulah. Teachers and student are in a cooperative position. Kalau di ESP ada komunikasi kooperatif, itu artinya berarti ada dinamika komunikasi, karena saya butuh ini berarti kamu butuh ini, coba saya cek kamu kurang ini, ada komunikasi ya. Dan posisinya kurang lebih pada level yang sama. Sementara teacher is the expositor and student are the listener. Teacher itu ya expose ini materinya, student listener, student dengerinnya, itu bedanya tipis kan, beda nasib. Nah itu yang terjadi di General English. Motivasinya kadang-kadang menjadi PR ya. Cukup ini untuk diagramnya, ini lumayan menjelaskan. Yang tengahnya adalah ya sama-sama pakai authentic material, komunikatif pasti, kompetensinya komunikasi, skill strategi, dan seterusnya. Nah, ini kemudian adalah family trees. ESP itu kan ada anak-anaknya juga toh. ESP ini bagian dari EFL ya, English Foreign Language. Terus turunnya itu ada ESP itu apa aja. Ada, ini sudah saya tampilkan di slide minggu lalu, tapi ini saya coba ulangi sedikit biar ingat. ESP specific purpose itu ada dua, EOP, EAP ya. Ini yang kalian bahas kemarin ya. EOP itu occupational. Kalau EAP itu apa? Academic purpose. Nah, kalau occupational yang berbasis pekerjaan ya, profesi. Kalau academic yang berbasis course, mata pelajaran, kelas akademis gitu ya. Nah, bisa kelihatan ya ESP-nya dua-duanya sama tapi agak berbeda sedikit. English for business, medical, science, technology. Ini yang umum ya. Dan pecahan-pecahannya kurang lebih inilah kategori umumnya ya. Nih, English for academic purpose ya itu semua yang wajib diikuti. Misalnya non bahasa Inggris itu ada jurusan pendidikan biologi, matematika, PPKN, kan ada ESP juga kan. ESP-nya tapi masuk ke EAP, ke akademik, karena mereka ikut itu bukan karena mereka request, tapi memang ya harus biar lulus kan. Nah, EST, Science Technology, ini banyak sekali untuk penelitian dan seterusnya. Ini ranahnya panjang. Nah, ini terminologinya dua, ini kategorinya kurang. English for occupational purpose, ini yang biasanya core-nya langsung ke pekerjaannya, langsung kontekstual. Kalau EBP business purpose, ini banyak sekali, ini ada mulai dari manufacturers, mulai dari advertisement, iklan, manufaktur, email, shipping dan seterusnya. Ini industri yang besar. Bagaimana ini ESP benar-benar luas ya. Dan ini kita tidak bisa sebut apa saja di dalamnya, nanti perjalanan waktu kita akan tahu, nanti prakteknya kalian juga akan detail ke situ. English for medical purpose, medical purpose itu ya yang arahnya ke medics ya. Boleh ke kalau yang tadi kira-kira apa? Kalau yang English for nursing student, mereka ikut mata kuliah saya, maksudnya apa? EAP, EST, ayo yang jawab saya kasih hadiah ya. Saya kasih giveaway. Giveaway-nya adalah emoticon jempol ya. Ayo apa kira-kira kalau mahasiswa saya di nursing student? Apa? Ayo jawab. Ayo jangan bengong. Karena dia belajar bahasa Inggris mata kuliah saya bukan karena keinginan mereka toh, tapi karena ya mata kuliah itu harus diambil biar lulus jadi sarjana keperawatan. Cocoknya ya EAP ya, English for Academic Purpose. Mereka lebih ke expose and listen. Nah ini pemanasan sedikit. Ini yang buat minggu depan, tidak masuk dalam objektif kita minggu ini, tapi saya perlu jelaskan ya. A family of procedure of gathering information about learners and about communication tasks. Ini need analysis itu adalah yang membedakan dari semua purpose type of purpose in English learning gitu ya. Misalnya karena memang
ya ini harus terjadi. Kalau ini tidak terjadi, maka ESP tidak terjadi. Kalau ada yang mengklaim itu ESP, no, it's not. Sebelum ada need analysis tuh tidak ada namanya ESP. Kalau ada yang ngaku berarti itu ya kaleng-kaleng ya. A family procedures of gathering information about learner and about communication task. Ini kayak kita ngambil gambarnya siswa kita, cepret gitu ya. Kalau saya di awal misalnya kalau ada learners yang datang ke saya baik itu profesi atau akademis, tolong kursusin ini bahasa Inggris. Maka pertama kita harus need analysis, malah maunya apa, tujuannya apa, dan seterusnya ya. Baru kita mulai, nggak langsung gitu ya. Nggak seperti kalau kita mau beli barang ya, saya mau beli martabak telur gitu, manis, keju, kita langsung ngomong. Kalau need analysis ini mungkin lebih kompleks ya. Kita lebih menjauh misalnya. Lah Anda gula darahnya berapa? Jangan yang manis-manis, yang asin aja ya. Walaupun ini agak lebay contohnya, tapi begitulah. Need analysis tidak seperti purchasing atau trading, selling yang semudah itu ya. Oke, ajar aku tak ajar. Oh enggak, harus ada need analysis ya. Ini dia secara umum. Karena need analysis itu ada pictures of the learners, yaitu needs and expectation. Butuh apa? Harapanmu apa gitu. Karena yang mereka butuhkan mungkin mereka tidak sejalan dengan mereka harapkan. Mereka pengen lulus scholarship misalnya, butuhnya TOEFL 550, dia butuhnya mintanya bilangnya speaking. Ya salah, kita benerin. No, your needs is TOEFL. Expectation 550 TOEFL score gitu kan. Jadi need analysis ini bukan hanya karena tidak semua learners paham dia kebutuhannya apa, kita guide ya. Their previous knowledge, ya kemampuan bahasa Inggris terdahulunya bagaimana. Ada yang sedang-sedang, ada yang sedang bawah, ada yang sedang tenggelam, ada yang sedang berjuang ya. What they know and the problem they have, apa kendala mereka. Kita harus tahu, mungkin mereka waktunya saya hanya bisa malam hari setelah jam 12. Karena pagi sampai sore sampai malam saya kerja lembur dan sebagainya. Misalnya, saya bisanya hanya melalui HP ya. Banyak sekali ya. Saya bisanya 3 hari. Kalau Pak Rektor kemarin misalnya, saya mau besok sudah siap skripnya. Tolong disiapkan pembukaan skrip untuk saya besok. Misalnya ya, untuk membuka seminar internasional ya, misalnya. Ya, kan ada waktu, masalahnya berarti waktu dan seterusnya. It's unlimited, jadi sangat tidak tertentu. Their difficulty in learning, kesulitan mereka apa saja, ini kadang-kadang subjektif dan sangat personal. Misalnya passing the exam, lulus ujian, tujuannya saya lulus ujian aja, berapa nilainya nggak ada tuh, pokoknya lulus nanti ya. Oke, kalau di jurusan kita ada nih begini nih, kamu pengen belajar TOEIC ya, TOEIC TOEIC. Buat apa? Buat lulus biar bisa pendadaran. Ada subjektif ya. Working or studying abroad. Ada juga yang untuk sekolah atau bekerja. Misalnya untuk PNS. Ada kan? Bisa TOEFL ya. Berapa? Dia bilang, buat itu. Jadi kita fokus. Untuk studying abroad. Untuk scholarship. Saya mau ke UK. Saya mau di Oxford. Butuh IELTS 8. Berat juga ya. Ya itu urusan lo ya, misalnya. Tapi kita harus tahu ranking or preference. Kita ranking ya, mana yang paling dibutuhkan, agak dibutuhkan. Karena kita bergelut dengan spesifik ya. Like to learn and how they wish to study. Nah, bagaimana mereka ingin belajarnya ya tadi ya. Saya sukanya begini, saya bisanya begitu, begini. Ya, jadi kita atur sedemikian rupa ya. Thank you, matur nuwun, kuresumanga, hatur nuhun, kamsahamnida. Oke, arigato, gitu ya. Itu cukup hari ini. Nah nanti tugasnya nanti silakan lihat di deskripsi ya untuk minggu ini. Saya nggak mau bilang tugas, itu aktivitas lah biar kalian paham ya. Oke, I think that's it for today. Semoga kalian bisa mengikuti. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan tanya kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Yang belum subscribe, nggak usah di subscribe ya. Di like dulu terus di subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.